Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan kami masih boleh dengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami dapat menangkap bagian kami sehingga kebenaran ini menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema disukai. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-19. 1 Samuel 3 ayat yang ke-19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang ingin disukai. Ada yang rela melakukan segala hal supaya menjadi populer atau sekedar mendapatkan banyak likes di medsos, meski like itu bukan berarti benar-benar disukai. Kalau disukai oleh manusia saja menjadi impian banyak orang, apalagi kalau ditambah dengan disukai oleh Tuhan. Inilah harapan semua orang. Kita tidak ingin hanya disukai manusia, tapi dibenci oleh Allah. Demikian juga meski dikasih Allah itu lebih penting, tapi kalau kita dibenci manusia, rasanya hidup juga akan kurang menyenangkan. Nah, Alkitab mencatat hanya 2 nama yang dideskripsikan, dikasihi oleh manusia dan oleh Tuhan. Mereka adalah Samuel dan Tuhan Yesus. Nah, apakah rahasia Samuel dan Tuhan Yesus sehingga mereka secara khusus disebut dikasihi manusia dan Allah? Alkitab memberikan jawabannya. Samuel disebut makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Hal yang pertama adalah tidak membiarkan firman Tuhan itu gugur. Artinya firman Tuhan disimpan dalam hati dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Musa berkata dalam kitab Ulangan kepada orang Israel, firman Tuhan itu bukanlah perkataan hampa, tetapi itulah hidup kita. Kalau kita mau menangkap kehendak-Nya, mempraktekkan dengan cara menyangkal kehendak diri kita sendiri, maka kebenaran firman itu menjadi kehidupan kita. Yang kedua adalah penyertaan Tuhan. Ketika kita disertai Tuhan dan kita berjalan mengikut Tuhan, maka Tuhan mengasihi kita dan kita juga dikasihi oleh Tuhan. Seperti Yusuf juga. Kejadian 39 ayat 21 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ketika Tuhan menyertai kita, kita juga diluputkan dari pengambilan keputusan atau sikap yang salah. Kita tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, dan hikmat Tuhan akan terus menuntun kita untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tepat. Hal yang ketiga, baik Samuel maupun Tuhan Yesus sama-sama disebut makin besar dan makin dikasihi. Artinya ada pertumbuhan. Kalau kita ingin dikasihi Allah dan manusia, kita harus selalu bertumbuh. Manusia yang hidup itu bertumbuh, baik itu ke arah yang lebih baik atau ke arah yang tidak baik, ya. Tidak kekanak-kanakan, tapi menjadi makin dewasa. Tidak egois, tapi justru makin peduli pada orang lain. Tidak malas atau suka menyalahkan, melainkan bertanggung jawab. Tidak mudah emosi,
tapi berpikir hati-hati dan penuh dengan pertimbangan. Tidak sombong, tapi makin berprestasi justru makin rendah hati dan seterusnya. Nah, 3 hal ini yang membuat kita bisa dikasihi Tuhan dan manusia. Tentu saja mengutamakan Allah tetap harus menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan ini. Kita tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tapi kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, sebagai sumber segala hikmat yang akan menuntun kita langkah demi langkah menjalani kehidupan dan menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita terus bertumbuh dalam menangkap dan melakukan kehendak-Nya sehingga hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus penolong itu memampukan kita melakukan kebenaran firman yang kita dengar dari hari ke hari supaya hidup kita makin selaras dengan kehendak daripada Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami betapa pentingnya hidup berkenan kepada Tuhan, disukai, disertai oleh Tuhan. Karena itu hal yang akan membawa kami masuk dalam rencana Tuhan yang indah, menggenapi kehendak Tuhan lewat kehidupan dari hari ke hari dalam ketaatan. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, dan biar Roh-Mu yang kudus penolong itu menolong kami semua untuk bisa melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Aktivitas kami selanjutnya tetap kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin apa yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti memberkatinya dan membuatnya jadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian.